Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, gejolak di Selat Hormuz memanas. Militer Iran dilaporkan menyerang kapal-kapal Amerika Serikat menggunakan drone sebagai respons atas tembakan yang dilepaskan tentara Amerika Serikat ke sejumlah kapal kargo Iran. Saling ancam dua negara berkonflik semakin mengubur asa perdamaian di antara mereka. Ironisnya, drama ancaman terjadi saat gencatan senjata yang dijadwalkan sampai Rabu 22 April 2026 mendatang. Pintu dialog yang semula terbuka di Islamabad, Pakistan kini tertutup rapat. Teheran baru saja mengumumkan mereka tak akan mengirim delegasi untuk putaran kedua perundingan damai. Iran sebut tuntutan Amerika Serikat tidak realistis, sering saling serang terjadi sehingga kini pertanyaannya bukan lagi kapan damai tercapai, melainkan apakah perang besar akan meletus pada Rabu mendatang, batas akhir gencatan senjata. Kita bahas bersama para narasumber sore ini yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Panji Putranugraha dan juga kita tersambung dengan Direktur Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib. Pak Ridwan, selamat sore. Selamat sore, Mas Irsal. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita masih menunggu Mas Panji bergabung melalui sambungan Zoom. Yang terpenting saat ini pertanyaannya adalah seberapa besar kemungkinan perang kembali terjadi dan seberapa besar eskalasinya kemudian? Saya kira sangat-sangat besar ya kemungkinan eskalasinya, apalagi setelah ada sebuah kapal Iran yang mengangkut minyak berangkat dari pelabuhan Klang, Malaysia, yang akan berlabuh ke Bandar Abbas dan kemudian di tengah jalan diintersep oleh kapal perang Amerika. Saya kira ini satu tindakan yang pasti akan menimbulkan retaliasi atau perlawanan balik dari Iran. Dan tampaknya tadi Nusantara TV juga sudah memberitakan ada serangan-serangan yang sudah diluncurkan ya menggunakan drone dan itu mengarah kepada kapal-kapal Amerika. Selain drone, memang Iran ini juga mempunyai armada kapal kecil atau kapal cepat dengan kecepatan sekitar 80 knot atau 130 km per jam. Dan mereka ini siap untuk menabrakkan kapalnya untuk kemudian mati syahid. Nah ini satu kira yang nanti akan menurut saya ini akan sangat eskalatif, Mas Irsal. Oke, baik. Itu artinya buat apa perundingan tahap 2 terjadi kalau memang Amerika Serikat tidak menunjukkan tanda-tanda ingin damai? Ya, saya memantau Iran tampaknya juga masih dalam 50-50 ya. Okay. Walaupun Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi sudah mengatakan bahwa mereka akan berangkat ke Islamabad. Tapi tampaknya melihat situasinya ketika Selat Hormuz memanas, kami belum meyakini Iran mau masuk di meja perundingan tahap 2, Mas Irsal. Oke. Ini kita tahu bahwa Amerika Serikat selalu melanggar perjanjian gencatan senjata. Tapi kita tidak boleh putus asa dengan tujuan Islamabad Pakistan menjadi mediator. Dan apa yang kemudian negara-negara yang berinisiatif menjadi mediator ke depan, apakah ini mereka anggap juga sebagai langkah yang percuma begitu? Saya kira Pakistan sudah sangat bagus ya memainkan peran karena Pakistan ini kan uniknya dia mempunyai fakta pertahanan dengan Arab Saudi. Sementara kita tahu Arab Saudi adalah sekutu terdekat Amerika di kawasan Timur Tengah, di Teluk. Jadi sebenarnya Pakistan ini lebih condong ke, ya kalau mau fair ya, lebih condong kepada Amerika sebenarnya gitu, walaupun tidak langsung melalui Arab Saudi. Tetapi hubungan baik bertetangga dengan Iran membuat Abbas Araghchi, Golibaf, dan delegasi-delegasi dari Iran mau mendatangi Islamabad dengan jaminan keamanan dari Pakistan. Jadi saya kira ini satu hal yang sangat unik, peran Pakistan di sini, dan walaupun kita belum tahu apakah ada perundingan tahap 2, tapi kalau tahap 2 itu terjadi tampaknya ini akan berlangsung dengan baik. Oke, seberapa besar kemudian Pakistan bisa meluluhkan dua negara yang berkonflik? Selain Pakistan, menurut Anda apakah ada negara yang
masih sangat dipertimbangkan oleh kedua negara yang berkonflik antara Iran dan juga Amerika Serikat jika dia jadi mediator? Ya, Mas Irsal, kalau kita lihat ya, kemungkinan kedua selain Pakistan itu Turki. Oke. Permasalahannya, Turki ini sangat keras kepada Israel. Nah, kita tahu kan, lobby-lobby ekonomi Zionisme internasional itu juga ada lobby ke politik dalam negeri Amerika ya. Walaupun Turki dengan Amerika hubungannya baik-baik saja dan Erdogan juga punya koneksi yang cukup harmonis ya dengan Presiden Trump, tetapi latar belakang Erdogan dengan Netanyahu, kemudian pernyataan-pernyataan terbarunya terkait dengan politik dalam negerinya Israel, saya kira memang agak sulit ya untuk diterima oleh Amerika. Tetapi Turki ini sangat dekat dengan Iran. Jadi kemungkinan kalau misalnya Islamabad ini gagal, dugaan saya Istanbul yang akan mengambil peran. Oke, baik. Ini Israel dan Amerika Serikat selalu melanggar gencatan senjata. Israel di Lebanon dilanggar, terus kemudian Amerika Serikat di sejumlah negara juga dilanggar. Apakah tidak memberikan efek ibaratnya, ya gue malas jadi mediator, toh ujung-ujungnya juga akan dilanggar kedua negara juga begitu? Ya memang dinamika politik internasional ini tampaknya memang akan berubah menjadi tatanan dunia baru ya. Ketika Iran mau melawan sebuah superhegemon sebesar Amerika Serikat yang didukung oleh dana-dana dari Zionis Israel. Kalau ini bisa dilakukan, maka kita tahu tatanan dunia yang selama ini seolah-olah Amerika Serikat adalah polisi dunia, ini bisa dipatahkan ya, bisa dipatahkan mitos ini oleh Iran. Dan kalau itu terjadi, Iran malah akan menjadi satu negara yang cukup dominan di kawasan. Dan di Timur Tengah kalau misalnya kelihatan Iran ini dominan, saya meyakini negara-negara Teluk akan berpindah haluan ke Iran. Termasuk juga misalnya Bahrain, Qatar, Oman. Mereka sedang mempertimbangkan untuk berpindah haluan dari pro Amerika Serikat menjadi pro Iran. Walaupun mereka Sunni ya, dan Iran mayoritas Syiah. Ya, oke, baik. Pak Ridwan, ini kita tahu bahwa blokade Amerika Serikat ini serius dilakukan begitu ya, bukan hanya sebatas hanya gertak begitu ya, dan juga ini juga ada serangan. Menurut Anda seberapa besar blokade Amerika Serikat terhadap ekonomi Iran? Ekonomi Iran ini, Mas Irsal, dia sudah terbiasa diblokade bahkan 35 tahun ya. Oleh Amerika. Jadi kalau kemudian ini misalnya akan diblokade dalam konteks dicegat kapal-kapalnya dari Selat Hormuz, saya meyakini Iran masih punya banyak strategi untuk kemudian memikirkan bagaimana dia mempertahankan ekonomi dalam negerinya. Memang tidak kemudian serta-merta ya, misalnya mereka masih punya cadangan minyak di dalam negerinya sendiri, kemudian mereka punya jalur-jalur perdagangan yang unik melalui Pakistan, yang melalui perbatasan Pakistan yang kemudian nanti bisa mengarah ke arah Rusia dan kemudian ujungnya ke Tiongkok. Jadi saya kira selat ini diblokir oleh Amerika tidak akan terlalu membuat Iran putus asa. Justru yang akan kemudian mungkin marah adalah negara-negara Eropa dan negara-negara Tiongkok, Rusia dan negara lain, negara besar yang kemudian mereka mengutuk rame-rame tindakan Amerika Serikat ini. Karena ini jelas melanggar hukum humaniter laut internasional. Karena itu kan perairan lepas, itu Blue Water Navy. Jadi tidak boleh kemudian ada semacam intersepsi seperti itu. Oke. Iran akan membalas serangan Amerika Serikat dengan terhadap kapal-kapal yang akan dan menuju ke Iran. Menurut Anda seberapa hitung-hitungan kalkulasi Iran kalau memang harus berperang kembali dengan Amerika Serikat? Ya, ada 3 strategi mereka. Yang pertama menggunakan drone kamikaze ya. Jadi drone-nya ini akan diluncurkan, kemudian drone-nya akan hancur di kapal-kapal yang sasarannya ditentukan oleh Iran. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka menggunakan yang disebut dengan barikade atau barisan rudal pesisir. Jadi mereka di pinggir-pinggir Selat Hormuz itu ada semacam gua-gua dan kemudian itu disiapkan rudal-rudal yang horizontal. Jadi ini kecepatannya sangat cepat dan jumlahnya sekitar 1.000 lebih. Gitu. Rudal pesisir ini akan menargetkan kapal-kapal yang mencoba masuk ke Selat Hormuz.
Kemudian yang ketiga, yang ini sangat-sangat berbahaya, yang disebut dengan strategi kapal syahid ya. Jadi ada kapal-kapal Zulfikar yang tadi yang saya sebut panjangnya sekitar 14-16 meter dengan awak kapal 4 orang, tetapi jumlahnya banyak sekali nih, 50 sampai 100. Dan mereka bisa melakukan yang disebut dengan strategi nyamuk atau swarming. Swarming itu adalah mengitari kapal induk atau kapal destroyer Amerika dan kemudian membuat rudal Aegis, pertahanan kapal perang Amerika itu mengalami kelelahan atau saturasi. Begitu rudal ini sudah tidak presisi, maka salah satu dari kapal itu akan masuk dan menabrakkan diri. Tentu saja awak kapalnya tentu saja meninggal, wafat ya. Tapi memang itulah yang disebut dengan strategi syahid. Mereka memang menginfakkan nyawanya untuk kemudian melakukan perjuangan melawan Amerika. Jadi tiga ini yang saya kira masih dimiliki oleh Iran menghadapi agresi laut Amerika Serikat. Baik, Pak Rin.